Episode diawali dengan Niti yang sambil menangis terus mengutarakan kekecewaannya kepada Sanju. Niti berkata, "Sejak Pari masih hidup, aku sangat mencintaimu. Namun kenapa kau tidak pernah peduli kepadaku? Bahkan setelah Pari telah meninggal, kau malah lebih memilih Parwati daripada diriku. Kau sangat percaya dengan Parwati melebihi siapapun dan kau tidak pernah menanyakan apakah dia berbohong atau tidak." Kemudian Niti sambil menangis langsung pergi dari sana. Melihat itu, Sanju hanya terdiam. Setelah itu, Gurinder dan Pami datang ke sana. Gurinder bertanya kepada Sanju, "Di mana Niti?" Sanju berkata bahwa dia telah pulang duluan. Sanju kemudian meminta Gurinder dan Pami menuju mobil, sementara Sanju akan menyusul belakangan. Namun Sanju merasa ada yang aneh ketika dia melihat Pami yang terdiam tanpa menyapanya. Beberapa saat kemudian, Niti pulang ke rumah dengan keadaan yang super bad mood. Melihat itu, Bebek mencoba menyapa Niti dan akan berbicara dengannya. Akan tetapi Niti langsung saja marah-marah dan berkata bahwa dia tidak mau diganggu. Namun tidak lama setelah itu, Niti pun akhirnya menceritakan kepada Bebek apa yang telah terjadi. Niti berkata, "Pari benar-benar telah menghancurkan hidupku dan dia selalu membuatku tidak bisa tenang. Dia telah mengungkapkan kebusukanku yang telah membunuh Pari di depan Sanju, sehingga Sanju langsung mengamuk dan akan menjobloskanku ke penjara. Beruntungnya aku bisa membuat Sanju percaya dengan cara menghasutnya, dan aku mengatakan jika Parwati tidak tahu apa-apa mengenai kematiannya Pari. Jadi dia tidak bisa dipercaya." Mendengar itu, Bebek merasa sangat kaget. Bebek kemudian sedikit menasehati Niti dengan wejangan sesatnya supaya dia bisa melawan Pari. Bebek juga bertanya kepada Niti, kenapa Niti tidak mengungkapkan kembali jika Parwati itu adalah Pari di depan Sanju. Niti berkata, "Aku benar-benar tidak berdaya dalam hal ini karena Parilah yang telah memegang kendali. Jika aku mengungkapkan kalau dia adalah Pari, maka tentunya Sanju akan semakin percaya kepadanya bahwa aku yang telah mencoba membunuhnya. Pari telah berhasil menjebakku dengan segala rencananya. Dasar sial, dulunya aku yang bersikeras ingin mengungkapkan kalau Parwati itu adalah Pari. Namun sekarang mau tidak mau, aku harus memanggilnya sebagai Parwati karena dia telah menjebakku. Dan karena Niti sudah tidak tahu lagi caranya melawan Parwati, pada saat itu dia pun berteriak sambil memaki-maki Parwati." Di penjara, mengetahui Apinas yang akan segera dibebaskan, Daljit pun berpesan kepada Apinas dan berkata, "Besok kau harus melakukan puja Ganapati di rumahku dan kau harus menculik Ambika." Apinas bertanya, "Bagaimana caraku melakukan itu?" Daljit berkata, "Kau tidak usah banyak bacot karena di sana sudah ada Niti yang telah menunggumu. Kau tinggal mendengarkan apa perintahnya Niti karena dia adalah bosmu. Dia yang telah memberikan tantangan kepada Parwati bahwa dalam 24 jam dia akan menghabisi Parwati." Mendengar itu, Apinas pun setuju dengan Daljit. Di sisi lain, Parwati mengingat di saat dia saling tantang dengan Niti serta di saat dia mengungkapkan kebusukannya Niti di depan Sanju. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja Sanju menelpon Parwati. Melihat itu, Parwati langsung menjawab panggilannya. Dan karena Sanju telah terhasut oleh moncongnya Niti, dia pun dengan nada marah berkata kepada Parwati, "Apa maksudmu menuduh Niti yang telah membunuh Pari, sedangkan kau sendiri tidak mengetahui apa-apa mengenai kematiannya Pari? Kau tidak mempunyai bukti apapun dan kau juga tidak berada di sana di saat Pari terjatuh di jurang." Mendengar Sanju yang begitu marah kepadanya, Parwati pun menjadi sangat kaget. Sanju lanjut berkata, "Aku tidak terlalu lama mengenalmu dan kau juga tidak pernah bertemu dengan Pari. Lalu atas dasar apa kau menuduh Niti yang telah membunuh Pari? Tolong katakan kepadaku. Tidak ada yang mengetahui apa yang telah terjadi kepada Pari dan siapa yang telah membunuhnya, kecuali Pari sendiri yang mengetahuinya. Dan jika perkataanmu itu adalah benar, maka katakan dengan jujur, apakah kau adalah Pari?" Mendengar itu, Parwati semakin kaget. Parwati berkata, "Aku telah melihat gerak-geriknya Niti sejak awal, sejak aku pertama kali melihatnya. Semua orang juga telah mengetahui jika Niti sangat mencintaimu dan dia rela melakukan apapun untuk mendapatkanmu.
Maka bukan tidak mungkin kalau dia yang telah membunuh istrimu Pari, supaya Niti bisa mendapatkanmu. Jika kau bisa berpikir dengan cerdas, maka kau akan menyadari kebusukannya Niti. Bukankah kau sendiri telah melihat dengan mata kepalamu sendiri di saat Niti beberapa kali mengeluarkan pisau dan mencoba ingin membunuhku, padahal aku sendiri pada awalnya tidak pernah mempunyai masalah dengannya. Lalu bagaimana dengan Pari yang jelas-jelas telah Niti anggap sebagai penghalang untuk mendapatkanmu? Tentu wanita gila keparat itu tidak akan segan-segan membunuh Pari. Dia adalah wanita yang sangat kejam, yang tidak berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan. Mendengar itu, Sanju langsung terdiam. Parwati lanjut berkata, "Kau sangat benar Tuan Bajwa, aku tidak punya bukti atas kematiannya Pari. Dan aku juga tidak berada di saat Pari dibunuh. Namun inilah yang aku rasakan setelah aku melihat gerak-geriknya Niti. Terlepas apakah dugaanku ini benar atau salah. Kau yang seharusnya lebih tahu mengenai kematiannya Pari, karena kau adalah suaminya Pari." Kemudian Parwati langsung mematikan panggilannya. Mendengar itu, Sanju semakin bingung perkataan siapa yang harus dia percayai. Kemudian Sanju langsung memasuki mobil dengan kesal. Gurinder bertanya apakah Sanju telah berbicara dengan Parwati. Namun Sanju dengan kesal menyuruh Gurinder untuk tidak menyebut nama Parwati lagi karena Sanju tidak ingin mendengarnya. Sedangkan Pami yang mendengar itu langsung terkejut. Kenapa sekarang Sanju tiba-tiba saja berlaku seperti orang yang tidak menyukai Parwati? Beberapa saat kemudian, Sanju sedang menari dengan Niti di bawah tirai cinta dengan gaya-gaya lebay ala emak-emak TikTok. Niti merasa sangat bahagia karena akhirnya dia bisa romantisan kembali dengan Sanju. Namun ketika Niti akan memeluk Sanju, tiba-tiba saja Parwati datang ke sana dan memeluk Sanju. Bahkan pada saat itu Sanju juga mengusir Niti dan menyuruhnya untuk tidak berani mengganggu kebucinannya dengan Parwati. Parwati juga dengan kasarnya langsung mendorong Niti hingga terjatuh, dan pada saat itulah kita baru mengetahui kalau semua itu hanyalah mimpinya Niti saja. Niti terlalu ketakutan dengan Parwati yang pada saat ini selalu mengusiknya, sehingga Niti pun mengalami mimpi buruk. Kemudian Bebek datang ke sana meminta Niti untuk segera bersiap-siap karena puja Ganapati akan segera dilakukan. Sementara itu, Ambika dan Parwati sedang berada di dalam perjalanan menuju ke kantor polisi. Parwati bertanya kepada Ambika, "Kemana kita akan pergi, Bu? Bukankah ibu sendiri yang bilang kalau kita akan melakukan puja di rumah Bajwa?" Ambika berkata, "Aku tidak ingin pergi ke rumah Bajwa." Mendengar itu, Parwati bertanya, "Apa alasan ibu mengatakan itu?" Ambika berkata, "Aku tidak mau mengambil resiko dan membahayakan dirimu. Karena tentunya Niti akan menyakitimu, karena kau sendiri yang telah mengatakan jika Niti akan membunuhmu dalam waktu 24 jam. Parwati mencoba menenangkan Ambika dan berkata bahwa Niti tidak akan bisa menyakitinya. Namun tetap saja Ambika berkata, Niti adalah gadis yang sangat gila dan dengan kebodohannya dia tidak akan segan-segan menyakiti siapapun. Aku sangat sayang kepadamu dan aku tidak mau kau disakiti oleh Niti." Mendengar itu, Parwati pun hanya terdiam. Sementara di rumah Bajwa, semua keluarga telah mulai melakukan puja. Terlihat pada saat itu Sanju belum juga terlihat di sana. Kemudian Niti datang ke sana dengan santai karena dia telah merancang rencana busuknya yang akan menghabisi Parwati. Di sana juga terlihat Jai dan Apinas yang merupakan anak buahnya Daljit sedang menyamar karena mereka akan membantu Niti dalam rencana busuknya. Kembali kepada Ambika yang terus memohon kepada Parwati agar dia tidak pergi ke rumah Bajwa. Ambika berkata, "Aku harap kau selalu waspada dalam 24 jam ke depan. Karena aku tidak ingin kau kenapa-kenapa. Dan untuk saat ini, aku akan selalu bersamamu di setiap detik. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Kemudian Ambika langsung mengajak Parwati untuk masuk ke kantor polisi karena mereka akan memberatkan kembali hukumannya Daljit. Sementara itu, Sanju telah turun ke bawah dan akan mengikuti puja bersama keluarga yang lainnya. Terlihat Sanju merasa tidak bersemangat karena mengingat dirinya dan Parwati yang pada saat ini sedang marahan. Kemudian Niti menghampiri Sanju dan berkata, "Di mana Parwati? Kenapa dia belum juga datang?"
Apakah kau telah menghubunginya? Karena tentunya kau akan sangat bahagia jika dia datang ke sini. Namun, Sanju langsung saja menyuruh Niti untuk tidak melanjutkan perkataannya dan jangan membahas mengenai Parwati. Mendengar itu, Niti berkata di dalam hati, "Ada apa dengan Sanju? Kenapa dia begitu marah di saat aku menyebut nama Parwati? Apa yang telah terjadi di antara mereka berdua?" Kemudian Sanju menerima sebuah teleponan, sehingga dia pun langsung memberitahu Niti jika dia ada pertemuan dan dia tidak bisa mengikuti puja sampai selesai. Kemudian Sanju langsung pergi dari sana. Niti kembali berkata di dalam hati, apa sebenarnya yang terjadi? Bahkan Sanju dengan mudahnya pergi dari sini tanpa dia bertemu dulu dengan Parwati di puja ini. Kemudian Niti mencoba menelpon Parwati, namun tidak bisa terhubung. Sehingga Niti pun dengan kesal berkata, "Kenapa Parwati belum juga datang? Sedangkan janjiku, aku harus menghabisinya dalam waktu 24 jam. Setelah itu Jai dan Apinas menghampiri Niti. Melihat itu Niti bertanya, apakah mereka sudah siap dengan rencana mereka? Jai berkata, apa yang bisa kita lakukan sedangkan Parwati belum juga datang? Dan tiba-tiba saja Jai menerima teleponan dari temannya dan memberitahunya jika Parwati dan Ambika sedang berada di kantor polisi. Mendengar itu, Jai langsung memberitahu Niti mengenai hal itu. Jai berkata, sekarang Parwati dan Ambika sedang berada di kantor polisi. Namun kau tidak perlu khawatir karena aku akan menyelesaikan tugasku. Niti yang mendengar itu lagi-lagi merasa bingung dan dia bertanya-tanya, kenapa Ambika dan Parwati berada di kantor polisi dan apalagi sih yang telah mereka rencanakan. Oke Niti, pertanyaanmu akan terjawab di episode selanjutnya karena episode ini telah bersambung. Jika teman-teman suka dengan video ini, langsung saja teman-teman ketik kata lanjut di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.